Piala Dunia 2026 sudah sangat dekat. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara peserta. Dari 42 tim yang sudah memastikan tiket, terdapat 4 negara yang akan mencatat sejarah dengan tampil sebagai debutan di ajang terbesar sepak bola dunia tersebut. Uzbekistan menjadi negara pertama yang memastikan debut di Piala Dunia 2026 tahun depan. Kepastian itu diraih setelah bermain imbang melawan Uni Emirat Arab pada bulan Juni lalu. Selama ini, Uzbekistan berkali-kali gagal pada tahap akhir kualifikasi, termasuk pada edisi 2006 dan 2014. Namun generasi saat ini akhirnya memutus penantian panjang tersebut. Kisah heroik telah terukir dalam lembaran sejarah sepak bola Uzbekistan. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan dari Uni Soviet pada 31 Agustus 1991, timnas Uzbekistan berhasil menembus putaran final Piala Dunia tahun depan. Perjalanan mereka untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 bukanlah tanpa rintangan, melainkan sebuah perjuangan yang sangat dramatis, kegigihan, dan tekad baja yang akhirnya membuahkan hasil manis. Perjalanan bersejarah Serigala Putih, julukan timnas Uzbekistan ini, dimulai dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup E, Uzbekistan menunjukkan performa yang cukup solid sejak awal. Timnas Uzbekistan berhasil melaju ke putaran ketiga sebagai runner-up grup, membuktikan mereka bukan tim sembarangan. Dari 6 pertandingan yang dilakoni, White Wolves mengumpulkan total 14 poin. Hasil itu berkat 4 kemenangan gemilang, 2 hasil imbang, serta mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 4 gol. Lolos ke putaran ketiga, ujian sesungguhnya menanti. Timnas Uzbekistan tergabung di grup A, sebuah grup neraka yang dihuni tim-tim raksasa sepak bola Asia. Mereka harus bersaing ketat dengan nama-nama besar seperti Iran, Uni Emirat Arab, Qatar, Kirgistan, dan Korea Utara. Melihat daftar lawan-lawan ini, banyak yang mungkin meragukan peluang Uzbekistan. Namun disinilah mental juara dan semangat juang tim Serigala Putih teruji. Dengan gagah berani, mereka menghadapi setiap pertandingan dengan keyakinan yang sangat tinggi. Hasilnya sungguh mencengangkan. Timnas Uzbekistan berhasil mengamankan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Mereka mampu finish di peringkat kedua klasemen akhir grup A dengan mengoleksi 21 poin. Dari 6 kali menang, 3 kali imbang, dan hanya menelan 1 kali kalah sepanjang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka hanya terpaut 2 poin dari sang pemuncak klasemen Iran yang membuktikan betapa ketatnya persaingan di grup tersebut. Keberhasilan timnas Uzbekistan menjadi 1 dari 48 tim peserta putaran final Piala Dunia 2026 tidak diraih secara instan atau tiba-tiba. Mereka membangun sepak bola secara intens, bertahap, dan konsisten, terutama dalam 15 tahun terakhir. Terbukti, timnas Uzbekistan usia muda perlahan tapi pasti mampu menyaingi level Asia. Bahkan baru-baru ini timnas usia 17 mereka keluar sebagai juara AFC U17 di Arab Saudi. Dengan dukungan dana dari negara, timnas Uzbekistan tumbuh menjadi satu di antara kekuatan baru yang berkembang pesat dalam kancah sepak bola Asia. Menurut update terbaru FIFA 20 November 2025, Uzbekistan kini menempati peringkat 51 FIFA. Naik 4 peringkat setelah sebelumnya berada di urutan 55. Keterlibatan pemerintah dan swasta jadi satu di antara faktor penting perkembangan sepak bola Uzbekistan. April 2023, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev menandatangani dekret yang sangat krusial, mengubah Sekolah Sepak Bola atau SSB menjadi Akademi Sepak Bola. Uzbekistan belajar banyak dari Jepang hingga Kroasia.
Pemerintah kemudian memperbanyak kompetisi sepak bola dari level paling bawah, yakni masyarakat. Football festif dimasyarakatkan, menyentuh anak-anak bahkan prasekolah. Secara garis besar, kompetisi Uzbekistan memiliki 5 tingkatan. Level paling tinggi, yakni Super League, yang terdiri atas kompetisi tim utama dan U21 atau Development Squad. Beberapa negara memainkan kompetisi U23. Kemudian di Tier 2 ada Pro Liga, berisikan tim utama di Uzbekistan plus kompetisi untuk tim U19. Setelah itu ada First League, Second League, bahkan Regional Championship yang khusus mempertandingkan tim U16. Di luar piramida tersebut, ada pula Uzbekistan Cup yang diikuti oleh 14 tim Super League Tier 1, 10 tim Pro Liga, dan 8 tim First League. Dengan sistem kompetisi yang tertata rapi ditambah totalitas dalam memajukan grassroots, tidak heran jika Uzbekistan mampu menjadi tim yang diperhitungkan di sepak bola Asia sekarang. Selain itu, mereka memiliki sederet pesepak bola muda berbakat yang menjalani karir di Eropa, seperti Abduqodir Husanov dari Manchester City, Abbas Bekfayzulaev dari CSMA Moskow, dan Umar Ali Rakhmonaliev dari Rubin Kazan, dan kemungkinan beberapa tahun ke depan akan banyak dilirik tim-tim top Eropa. Lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar pencapaian olahraga, melainkan sebuah catatan bersejarah bagi seluruh rakyat Uzbekistan. Ini adalah kali pertama bendera Uzbekistan akan berkibar di panggung akbar turnamen sepak bola antar negara paling bergengsi di dunia. Sebuah mimpi yang telah lama diidamkan kini menjadi kenyataan. Perjalanan berliku ini mengajarkan mereka kerja keras, keyakinan, dan semangat pantang menyerah. Timnas Uzbekistan telah menunjukkan kepada dunia mereka adalah kekuatan baru di Asia yang patut diperhitungkan di kancah sepak bola internasional. Lantas, bisakah Timnas Uzbekistan berbicara banyak di Piala Dunia 2026? Layak untuk dinantikan. Hanya 2 jam berselang, setelah Uzbekistan memastikan tiket, Yordania menyusul sebagai debutan kedua di Piala Dunia 2026. Kemenangan telak 3-0 atas Oman berkat hat-trick Ali Olwan, serta hasil Korea Selatan yang menaklukkan Irak 2-0 tanpa balas, membuat Yordania meraih tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola mereka. Sebelumnya, negara ini sudah berkompetisi di babak kualifikasi sejak 40 tahun yang lalu. Di bawah asuhan Jamal Selami, Yordania tampil impresif sepanjang kualifikasi, hanya menelan 2 kekalahan dari 10 laga yang mereka jalani, dan menjadi runner-up dengan mengumpulkan 16 poin, terpaut 6 poin di bawah Korea Selatan dengan 22 poin, dan disusul peringkat ketiga ada Irak dengan poin 15. Ini menjadi pencapaian terbesar sepanjang sejarah dalam persepak bolaan Yordania. Kompetisi yang berlangsung ketat ini memperlihatkan dominasi beberapa negara kuat, sekaligus kejutan dari beberapa tim yang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Tim-tim unggulan seperti Jepang dan Korea Selatan lolos dengan meyakinkan, tanpa gangguan berarti. Dari perjalanan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 membuktikan mereka bukanlah tim yang dianggap remeh oleh lawan. Dari hasil 10 laga round 3, mereka hanya menelan 2 kali kalah dari tim gingseng yaitu Korea Selatan pada laga ketiga Oktober 2024 dan kalah dari Irak 1-0 pada laga terakhir kualifikasi bulan Juni lalu. Dari semua laga yang dijalani di round 3 ini, mereka mampu mencetak 16 gol ke gawang lawan dan kebobolan 8 gol. Ini membuktikan mereka adalah salah satu tim yang harus diperhitungkan dari benua Asia. Peringkat 66 dunia FIFA itu tidak pernah tampil di Piala Dunia sebelumnya. Prestasi terbaik tim asuhan Jamal Selami itu hanyalah runner-up Piala Asia 2023 lalu usai dikalahkan tuan rumah Qatar di laga final. Mereka memiliki trisulap penyerang yang berbahaya, yaitu Ahmed Assaf, Yazan Al-Naimat, dan juga pencetak hat-trick ke gawang Oman yaitu Ali Olwan. Dari hasil yang mereka dapatkan hari ini, bukanlah hasil instan yang ada di depan mata, melainkan sudah sejak lama mereka berjuang tanpa lelah. Apabila dilihat dari keikutsertaan mereka pada kualifikasi Piala Dunia, tercatat Jordania sudah ikut kualifikasi Piala Dunia sejak tahun 1986 yang diadakan di Meksiko. Tahun 1990, 1994, 1998, 2002, bahkan sampai 2022 dikata, mereka selalu gagal lolos kualifikasi zona Asia.
Pencapaian terbaik Jordania adalah menjadi runner-up Piala AFC Cup 2023 dan kalah dari tuan rumah Qatar. Cape Verde atau Tanjung Verde adalah negara kepulauan di Samudra Atlantik di kawasan lepas pantai Afrika Barat. Menurut dari data Trading Economics pada tahun 2024, negara bekas jajahan Portugal yang merdeka tahun 1975 ini berpenduduk 0,6 juta jiwa. Bahasa resmi yang digunakan adalah Portugis, sementara bahasa nasional yang diakui adalah bahasa Kreol Tanjung Verde, Criollo. Keberhasilan Cape Verde lolos ke Piala Dunia tahun depan tidak lain tidak bukan berkat keyakinan dan kerja keras mereka dalam persiapan tim yang matang. Terbukti pada kualifikasi grup D zona Afrika, mereka mampu mengimbangi tim-tim kuat Afrika. Dari 10 laga kualifikasi grup D, Cape Verde menang 7 kali, 2 kali imbang, dan hanya sekali merasakan kekalahan dari tim andalan Afrika Kamerun. Dengan demikian, mereka berhak menepati pemuncak klasemen dengan 23 poin. Disusul Kamerun harus pos di peringkat kedua dengan mengoleksi 19 poin. Dari semua laga yang dimainkan, mereka mampu memasukkan 16 gol ke gawang lawan dan hanya kebobolan 8 gol. Sungguh pencapaian luar biasa. Perjalanan timnas Cape Verde di ajang sepak bola internasional bisa dikatakan belum terlalu lama. Cape Verde melakukan debut pertama mereka pada 19 April 1978 melawan Guinea dan langsung menelan kekalahan 0-1. Mereka baru bergabung sebagai anggota FIFA pada tahun 1986. 6 tahun kemudian mengikuti kualifikasi pertama Piala Afrika, tepatnya tahun 1992, dan baru tahun 2003 Cape Verde memulai kualifikasi Piala Dunia pertama mereka. Pada tahun 2025, Cape Verde menorehkan sejarah dengan menggemparkan dunia. Mereka dipastikan ikut serta pada ajang Piala Dunia 2026 tahun depan untuk pertama kalinya. Setelah menang 3-0 atas Eswatini pada matchday 10 grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Keberhasilan tim yang dikomando oleh Bubista ini terasa semakin emosional karena bertepatan dengan peringatan 50 tahun kemerdekaan Cape Verde dari Portugal. Kebahagiaan ini luar biasa untuk masyarakat kami, ujar pelatih Cape Verde Bubista kepada BBC Sport. Mimpi yang dahulu terasa jauh, kini jadi kenyataan. Itulah yang dirasakan 0,6 juta jiwa penduduk Cape Verde atau Tanjung Verde usai memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 tahun depan untuk pertama kalinya. Timnas sepak bola Curaçao telah menggemparkan dunia. Betapa tidak, tim yang pernah dilatih mantan pelatih Indonesia yaitu Patrick Kluivert mengukir sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia 2026 usai menahan imbang Jamaika 0-0 pada laga terakhir kualifikasi zona CONCACAF. Negara kepulauan kecil di Karibia pada 2025 itu hanya memiliki populasi 185.489 jiwa dan luas daratan 444 km persegi. Namun, Curaçao justru tampil sebagai satu-satunya tim yang tak terkalahkan di sepanjang kualifikasi. Tergabung di grup B, Curaçao berhasil menjadi pemuncak klasemen akhir dengan mendapatkan 12 poin dan cuma selisih 1 poin dari Jamaika yang berada di peringkat kedua. Dari 6 laga putaran kedua kualifikasi, mereka tidak pernah menelan kekalahan. 3 kali menang dan 3 kali imbang, termasuk menahan tim kuat Jamaika pada laga terakhir. Curaçao memecahkan rekor sebagai negara terkecil yang pernah lolos ke ajang sepak bola 4 tahunan tersebut dari 48 peserta. Rekor penduduk terkecil sebelumnya dipegang Islandia pada 2018 dengan populasi sekitar 350.000 jiwa. Dick Advocaat mencatatkan rekor tersendiri di Piala Dunia tahun depan. Dia memegang pelatih tertua dengan usia 78 tahun pada edisi tahun 2026. Dari semua laga yang mereka jalani, Curaçao mampu melesatkan 13 gol ke gawang lawan dan hanya kebobolan 3 gol. Sungguh pencapaian yang sangat menakjubkan. Selama 1 dekade terakhir, sepak bola Curaçao berkembang pesat dan akhirnya mencapai puncak dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, The Blue Wave kini bersiap menuju ajang akbar tahun depan di benua Amerika setelah menduduki pemuncak grup B pada putaran ketiga kualifikasi zona Afrika.
Curaçao menggagalkan semua prediksi banyak pihak ketika mereka bertandang ke Independence Park Stadium, markas Jamaika. Hasilnya sungguh mencengangkan. Mereka mampu menahan imbang tim tuan rumah tanpa gol dan cukup untuk menentukan nasib mereka. Supporter yang hadir di Kingston pada 18 November pun merayakan momen bersejarah itu, seperti memenangkan laga final. Para pemain berpelukan, menangis, dan mengangkat bendera biru kuning mereka tinggi-tinggi. Momen ini langsung menjadi salah satu kisah paling ikonik dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Curaçao datang dengan keyakinan penuh, dengan adanya pemain-pemain seperti Tahi Chong, Kenzie Gore, serta duet saudara Leandro dan Juninho Bacuna. Mereka berharap bisa berbuat banyak pada edisi perdana dalam sejarah sepak bola mereka dan bisa bersaing dengan negara-negara kuat berpengalaman. Advokat yang pernah melatih Belanda, Rusia, Korea Selatan, Belgia dan juga pernah berkiprah di Premier League itu menyebut keberhasilan membawa Curaçao ke Piala Dunia sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya. Untuk mengetahui kejuaraan terbesar sepak bola sejagat raya tersebut, apakah tim-tim favorit kandidat juara masih menebar ancaman seperti Brasil, Jerman, Argentina, Spanyol, ataukah ada kejutan dari 4 tim debutan ini di pentas terakbar pada tahun depan? Layak kita nantikan.